Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Alfanur, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Kembang, Kabupaten Jepara. Dengan fasilitator Bapak Marijo MPD dan pengajar praktik Bapak Yudi Prastyo MPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang disiplin positif. Pemaparan pertama pada video kali ini adalah tentang kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kesepakatan dalam membuat keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang ingin mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Setelah guru memahami motivasi perilaku manusia, maka guru dapat mengidentifikasi motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika motivasi murid karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru perlu berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya telah sedikit memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia pada bagian dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, ada beberapa cara pikir saya yang berubah, yaitu pemberian hukuman ternyata tidak efektif dalam menciptakan budaya positif di sekolah karena cenderung menyakitkan untuk murid dan dapat menjadikan murid atau anak membenci peraturan. Saya juga menyadari bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Sehingga saya harus merubah hal tersebut dengan membiasakan penggunaan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah seperti dalam posisi kontrol manager. Saya menangani siswa yang terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan Saya merasa termotivasi untuk berbagi materi tentang disiplin positif kepada rekan-rekan guru di sekolah agar dapat melakukan perubahan bersama dalam menerapkan disiplin positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya perankan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah melakukan segitiga restitusi karena memang belum tahu ilmunya. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah tapi juga di lingkungan rumah. Harapannya adalah budaya positif ini menjadi karakter murid dimanapun dan Demikian video pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 tentang disiplin positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.